Assalamualaikum, ketemu dengan Bu Ningsih dalam pelajaran biologi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Hari ini kita lanjutkan materi kita di bab 2, yaitu tentang metabolisme sel. Dalam metabolisme sel ini akan kita pelajari ada enzim, katabolisme, dan ada anabolisme. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kamu memahami tentang enzim. Yang kedua, memahami arti dan contoh dari katabolisme. Yang ketiga, memahami arti dan contoh dari anabolisme. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap serius dan tetap tekun mengikuti pembelajaran hari ini. Metabolisme sel bab 2 yang ada di buku paketmu halaman 31. Di bab 2 ini, metabolisme sel yang akan kita pelajari adalah tentang enzim, katabolisme, dan ada anabolisme. Nah, di dalam enzim itu ada yang namanya komponen enzim. Komponen enzim itu terdiri dari holoenzim yang merupakan enzim lengkap, tersusun atas apoenzim, itu bagian enzim yang protein, sedangkan gugus prostetik itu yang non-protein. Berikutnya ada sifat-sifat enzim, di sini bisa kamu baca ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang mau Ibu sampaikan di sini titik beratkan hanya pada suhu. Suhu enzim yang bekerja itu suhu optimum yang paling baik. Kalau enzimnya itu suhunya terlalu rendah, enzim itu tidak mampu bekerja. Tapi kalau enzim itu suhunya terlalu tinggi, dia juga tidak dapat bekerja. Malahan enzim itu akan mengalami denaturasi atau kerusakan komposisi enzim, sehingga enzim tidak mampu melakukan pekerjaan. Berikutnya, pada suhu optimum, enzim itu akan bekerja cukup maksimal. Di sini ada mekanisme cara kerja enzim, ada dua, teori gembok kunci dan kecocokan induksi. Nanti kita perhatikan lewat video ya. Setelah kamu menyaksikan video tadi, kita lanjutkan. Yang berikutnya tentang katabolisme. Katabolisme itu respirasi sel contohnya. Respirasi sel itu terjadi pada membran mitokondria. Mitokondria memiliki membran rangkap, membran dalam dan membran luar. Nah, di dalam katabolisme atau respirasi sel itu, respirasi itu dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerob yang membutuhkan oksigen, ada respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi yang membutuhkan oksigen itu melalui 4 tahapan. Ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Hasil akhir yang dihasilkan ATP-nya sebanyak
38 ATP, tapi hanya 36 ATP yang dapat digunakan, sedangkan 2 ATP dia tetap tinggal di sana. Ini anaerob ya, bisa kamu perhatikan. Alkohol pasti kamu udah tahu, asam laktat itu pada otot-otot kita, materi waktu kamu ada di kelas 11 sistem gerak kamu sudah pasti tahu. Fermentasi non alkohol itu makanan yang lebih disederhanakan agar mudah dicerna. Nih, lihat ya bagannya. Kemudian ada anabolisme. Anabolisme itu contohnya fotosintesis. Fotosintesis nih, organ daun. Organ daun itu sangat berperan penting bagi fotosintesis. Karena apa? Daun itu berwarna hijau dengan cahaya matahari, maka dia dapat melakukan fotosintesis. Kenapa daun itu berwarna hijau? Karena dia mengandung klorofil A, B. Kemudian ada juga jaringan parenkim dan spons. Berikutnya ada anabolisme itu dibagi menjadi 2 reaksi. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang itu melalui fotosistem 1, 2 dan fosforilasi siklik dan non-siklik. Berikutnya, ini fotosintesis pada reaksi gelap yang kita kenal dengan siklus Calvin dan Benson. Terjadi di stroma, tahapannya ada 3, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Tumbuhannya juga ada 3 tipe, yaitu C3, C4, dan CAM. Jadi kalau kita kenal fotosintesis itu lebih mudah menghafalnya adalah T gestro. T terang, T tilakoid, T terang tilakoid, G gelap, stroma. Terang tilakoid, gelap stroma, itulah dia. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Setelah materi yang Ibu sampaikan tadi bisa kita simpulkan ya. Kesimpulannya yang pertama adalah enzim itu merupakan komponen kimia yang dapat membantu mempercepat reaksi. Jadi sesuatu itu kalau tidak ada enzim, maka reaksinya sangat lama. Berikutnya yang kedua, katabolisme. Katabolisme itu adalah proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya respirasi. Respirasi itu pernafasan pada kita ya. Respirasi itu ada 2, ada aerob dan ada anaerob. Kalau aerob itu membutuhkan oksigen, yaitu kita manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan kalau anaerob itu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya adalah organisme tingkat rendah. Berikutnya ada anabolisme. Anabolisme itu adalah proses pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, yaitu tentang fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari untuk dapat membuat makanannya sendiri. Jadi ingat ya, itulah kesimpulan materi kita di metabolisme sel. Ingat, walaupun di pandemi seperti ini kita tetap fokus dan semangat dalam belajar, tetap jalankan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan agar kita tetap sehat selalu. Stay at home. Wassalam.